Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suherlina SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Padalarang, guru fisika. Saya mengajar di kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, dan 11 MIPA 3, dan 11 MIPA 4. Di sini saya akan mencoba sharing pemecahan masalah dalam mengikuti pembelajaran momen gaya pada kelas 11 MIPA di SMA 1 Padalarang tahun pelajaran 2022-2023. Untuk deskripsi permasalahan, deskripsi yang dihadapi saat kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran fisika berlangsung adalah dalam proses pembelajaran siswa kurang memahami pada materi momen gaya. Akar permasalahannya, hal ini terlihat dari hasil pengamatan nilai siswa pada beberapa soal-soal, tanya jawab, dan pembahasan yang diberikan saat proses KBM. Sebagian besar siswa belum memahami soal beberapa momen gaya yang diberikan pada suatu batang dengan sudut yang berbeda dan arah putaran yang berbeda, walaupun sudah diberikan beberapa contoh soal. Alternatif solusi yang saya coba yaitu yang pertama menggunakan alat peraga yang ada di sekitar sekolah, yaitu diberikan alat peraga membuka dan menutup pintu kelas dengan posisi yang berbeda-beda dalam sudut yang berbeda-beda. Maksudnya si anak disuruh mencoba, dia berdiri di ujung pintu, kemudian di tengah-tengah daun pintu dan pas poros, dan dia rasakan bagaimana pintu itu berputar, mudah atau sulit. Setelah itu disuruh lagi dia membuka dan menutup dengan sudut yang berbeda, yaitu 45 derajat, 30 derajat. Dan bagaimana pintu itu mudah terbuka atau susah terbukanya. Nah, setelah itu dia mengutarakan apa yang dia rasakan pada waktu membuka dan menutup pada posisi yang berbeda dan sudut yang berbeda. Dan alhamdulillah dia bisa menyebutkan bahwa yang posisi yang di ujung pintu itu lebih mudah, di tengah itu sedang, dan di pas poros itu tidak bisa berputar atau susah, memerlukan tenaga yang besar. Dan untuk sudut yang berbeda-beda, yang pertama tegak lurus pintu, daun pintu 90 derajat itu lebih mudah, yang 45 derajat agak sedang, dan yang kurang dari 45 derajat susah. Dari hasil peragaan siswa tersebut, kemudian saya membuat gambar di dalam membuat gambar tentang momen gaya, yaitu untuk poros, lengan momen, dan gaya yang sudutnya berbeda-beda. Nah, sehingga siswa bisa menyimpulkan bahwa momen gaya itu tergantung pada lengan momen, tergantung pada gaya atau sebanding dengan gaya, sebanding dengan lengan momen, dan sudut yang dibentuk antara momen gaya dan lengan momen, yaitu sin theta. Setelah itu saya berikan contoh-contoh soalnya. Beberapa contoh soalnya, tidak satu ya, lebih dari 3 soal. Setelah diberikan contoh-contoh soal, anak-anak masih kurang memahaminya.
kemudian saya memberikan motivasi untuk menyelesaikannya dan saya kasih nilai. Dan ternyata anak-anak masih belum bisa menentukan sin tetanya. Mereka kurang di dalam trigonometrinya, sehingga saya menerangkan lagi tentang segitiga siku-siku untuk menentukan sin, kos, dan tangen, di mana sin itu sisi yang di depan sudut dibagi sisi miring, yaitu Y per R, sedangkan kos yaitu sisi yang mengapit sudut dibagi sisi miring yang sama dengan X per R, dan tangen adalah sisi yang di depan sudut dibagi sisi yang mengapit sudut yaitu Y per X, sehingga anak-anak bisa menentukan sin, kos, dan tangen yang segitiga siku-sikunya itu diputar-putar. Jadi tidak selalu dalam satu bidang, bisa yang posisinya itu berbeda-beda, tetapi tetap segitiganya mengikut. Nah, setelah diberikan pengertian tentang segitiga siku-siku untuk menentukan sin dan kos tangen, kemudian dijelaskan lagi tentang putaran momen gaya, bisa yang searah jarum jam. Di sini saya memberikan kesepakatan yang searah jarum jam adalah positif, yang berlawanan arah jarum jam negatif. Kemudian saya berikan lagi soal dan langsung dibahas, dan alhamdulillah anak-anak ada perubahannya, yang tadinya seperempatnya menjadi setengahnya, dan diberikan lagi soal lagi, dan alhamdulillah ada 90%. Yang 10%-nya itu belum tuntas, saya berikan untuk bimbingan remedialnya di luar jam pelajaran, dan anak-anaknya juga berantusias untuk mengikuti bimbingan remedial di luar jam pelajaran setelah pulang sekolah, dan alhamdulillah dia bisa memahaminya. Demikian yang saya coba untuk memecahkan masalah. Alhamdulillah setelah dilaksanakan cara mengatasi permasalahan, siswa-siswa dapat memahami konsep momen gaya, di mana momen gaya itu sebanding dengan gaya, sebanding dengan lengan momen, dan tergantung pada sudut yang dibentuknya dengan menggunakan rumus sin, theta, atau juga bisa cos theta. Anak-anak alhamdulillah bisa mengerjakan soal-soal momen gaya yang gaya-gayanya itu dalam sebuah batang dengan gaya-gaya yang lebih dari satu. Alhamdulillah, mudah-mudahan cara pemecahan masalah ini bisa menjadikan sharing untuk teman-teman sejawat. Di sini saya sumber rujukan untuk solusinya adalah siswa kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, dan 11 MIPA 4
SMA Negeri 1 Padalarang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada ingin yang ditanyakan, silakan menghubungi saya di email rsuherlina@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.